Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Husnawati Agustina, nomor NIM 190103031. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai karakteristik soal HOTS. Sebelumnya mengenai pembelajaran berbasis HOTS. Pembelajaran berbasis HOTS ini merupakan pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, di mana mengembangkan pemikiran kritis ini menuntut latihan, menemukan pola, menyusun penjelasan, membuat hipotesis, melakukan generalisasi, dan mendokumentasikan temuan-temuan dengan adanya bukti. Pembahasan selanjutnya di sini mengenai karakteristik soal HOTS. Baik, di sini saya akan menyampaikan 3 karakteristik soal HOTS, di mana yang pertama yakni mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah atau problem solving, keterampilan berpikir kritis atau critical thinking, berpikir kreatif atau creative thinking, kemampuan berargumen atau reasoning, dan kemampuan mengambil keputusan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi di sini merupakan salah satu kompetensi penting dalam dunia modern, sehingga wajib dimiliki oleh setiap peserta didik. Adapun tingkat kesukaran dalam butir soal tidak sama dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sebagai contoh, untuk mengetahui arti sebuah kata yang tidak umum, mungkin memiliki tingkat kesukaran yang sangat tinggi, tetapi kemampuan untuk menjawab permasalahan tersebut tidak termasuk higher order thinking skill atau HOT. Dengan demikian, soal-soal HOT belum tentu soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran yang tinggi. Selanjutnya, karakteristik soal HOTS yang kedua, yakni berbasis permasalahan kontekstual. Soal-soal HOTS merupakan asesmen yang berbasis situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari, di mana peserta didik diharapkan dapat menerapkan konsep-konsep pembelajaran di kelas untuk menyelesaikan masalah. Adapun asesmen kontekstual di sini memiliki karakteristik. Yang pertama ada relating, yang dimana asesmen terkait langsung dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua ada experiencing, di mana asesmen yang ditekankan yakni kepada penggalian atau exploration, penemuan atau discovery, dan penciptaan atau creation. Selanjutnya yang ketiga yakni applying, di mana asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata. Yang keempat ada communicating, di mana asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mampu mengkomunikasikan kesimpulan model pada kesimpulan konteks masalah. Dan yang kelima yakni transferring, di mana asesmen yang menuntut kemampuan peserta didik untuk mentransformasi konsep-konsep pengetahuan di dalam kelas ke dalam situasi atau konteks baru. Selanjutnya, karakteristik soal HOTS yang ketiga yakni menggunakan bentuk soal yang beragam. Terdapat beberapa alternatif bentuk soal yang dapat digunakan untuk menulis butir soal HOTS, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada pilihan ganda, yang kedua ada pilihan ganda kompleks, yang ketiga ada isian singkat atau melengkapi, yang keempat ada jawaban singkat atau pendek, dan yang kelima ada uraian. Yang pertama pilihan ganda. Pada umumnya soal-soal HOTS merupakan stimulus yang bersumber pada situasi nyata. Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal atau stem dan pilihan jawaban atau option. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecoh atau distractor. Di mana kunci jawaban ini ialah jawaban yang benar atau paling benar, dan pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar. Selanjutnya yang kedua yakni pilihan ganda kompleks. Soal bentuk pilihan ganda kompleks bertujuan untuk menguji pemahaman peserta didik terhadap suatu masalah secara komprehensif yang terkait antara pernyataan suatu dengan yang lain, pernyataan satu dengan yang lainnya, Sebagaimana soal pilihan ganda biasa, soal-soal HOTS yang berbentuk pilihan ganda kompleks juga memuat stimulus yang bersumber pada situasi kontekstual. Yang ketiga ada isian singkat atau melengkapi. Isian singkat atau melengkapi di sini soal yang menuntut peserta
tes untuk mengisi jawaban singkat dengan cara mengisi kata atau frasa atau angka ataupun simbol. Dan yang keempat di sini ada jawaban singkat atau pendek, di mana jawaban singkat atau pendek ini adalah soal yang jawabannya berupa kata, kalimat pendek, atau frasa yang terhadap suatu pertanyaan. Dan yang terakhir yakni uraian. Soal bentuk uraian adalah suatu soal yang jawabannya menurut siswa untuk mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut menggunakan kalimatnya sendiri dalam bentuk tertulis. Selanjutnya di sini ada satu soal, di mana satu soal ini merujuk kepada atau mengarah kepada karakteristik soal hot yang ketiga, yakni menggunakan bentuk soal atau penggunaan bentuk soal, di mana saya menggunakan bentuk soal pilihan ganda. Di sini ada pilihan A, B, C, dan D. Di mana soal ini menguji kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi tambah, kurang, kali, ataupun bagi pada bilangan bulat atau yang sering dikatakan atau sering disebutkan dengan istilah operasi pada bilangan bulat. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.